Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan arti identitas, karya Pendeta Dr. Andat Ismail dari seri buku Selamat Mengaku, terbitan BPK Gunung Mulia. Siapa dia? Bisik beberapa pemuda. Dia pacar Edo, jawab seorang teman. Mari kita berkenalan dengan dia yang disebut pacar si Edo itu. Ani, mahasiswa jurusan arsitektur, anak bapak dan ibu Indra. Anggota KOR Gloria, guru sekolah minggu, juara catur seprovinsi. Dari unsur-unsur tersebut, manakah yang merupakan identitas atau jati dirinya? Semua. Apa sebetulnya arti identitas? Identitas atau jati diri adalah ciri gambaran atau keadaan khusus seorang atau suatu benda. Sebetulnya identitas adalah kata Latin yang berarti kecocokan yang sungguh cocok. Identitas terdiri atas banyak unsur, misalnya nama, tanggal lahir, gender, sidik jari, potret wajah, golongan darah, pekerjaan, kewarganegaraan, kaitan keluarga, alamat rumah, agama, dan kadang-kadang juga kaitan dengan seseorang seperti pacar si Edo tadi. Ada juga unsur-unsur identitas yang lebih rumit sebagaimana dipakai oleh ilmu forensik, yaitu ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan identitas jenazah seseorang. Unsur identitas bisa digolongkan atas dasar tingkat kelanggengannya. Ada unsurnya akan terus langgeng, misalnya sidik jari dan golongan darah. Demikian juga tanggal lahir. Sebaliknya ada unsur yang bisa berubah, misalnya pacar si Edo. Memang sekarang Ani adalah pacar si Edo, namun tahun depan siapa yang tahu? Ada pula unsur identitas yang kita anggap hakiki, melekat dari awal, dari primordial, sehingga dianggap tidak bisa berubah. Akan tetapi sebetulnya unsur itu bisa berubah sesuai dengan hak-hak asasinya. Seseorang boleh berganti nama, gender, kewarganegaraan, atau agama atas kehendaknya sendiri tanpa anjuran atau suruhan pihak lain. Unsur-unsur identitas dapat pula dibedakan atas dasar perolehannya. Ada unsur identitas yang diperoleh sebagai pemberian alias tinggal terima. Misalnya, bahwa Ani adalah anak bapak dan ibu Indra. Itu merupakan identitas atau pengakuan yang tinggal diterima. Sebaliknya, ada unsur identitas yang diperoleh sebagai hasil usaha alias perlu diupayakan. Misalnya, identitas atau pengakuan sebagai juara catur seprovinsi. Ani bukan secara otomatis menjadi juara catur. Sejak kecil ia sudah gemar catur dan rajin berlatih. Unsur identitas juga bisa dibedakan atas dasar keunikannya. Ada unsur yang betul-betul unik dan individual, misalnya sidik jari. Tidak ada orang yang sidik jarinya betul-betul identik dengan orang lain. Bahkan kembar identik pun sidik jarinya berbeda. Sebaliknya, ada unsur-unsur identitas kita yang juga dimiliki orang lain. Misalnya, nama raut muka atau tanggal lahir.
Identitas seseorang juga berbeda tergantung dari sudut pandang pihak yang melihatnya. Di mata murid-murid sekolah minggu, Ani adalah pencerita yang ulung. Namun di mata tetangganya, Ani adalah anak yang sejak kecil suka memanjat pohon jambu. Lain lagi dengan mata ayahnya, Ani adalah anak yang kamarnya selalu berantakan. Apakah identitas sama dengan profesi, kedudukan, atau peran sosial? Tidak. Namun ada unsur-unsur tertentu yang bertumbang tindih. Pak Indra adalah direktur sebuah percetakan. Itu profesinya. Namun itulah juga identitasnya di mata orang banyak. Lain lagi halnya di mata mertuanya. Kata mertuanya, "Oh, itu si Indra, menantu saya." Itu adalah peran sosial Pak Indra. Jadi profesi Pak Indra sebagai direktur dan peran sosialnya sebagai menantu juga menjadi identitasnya. Identitas kita terdiri atas banyak unsur. Di tempat kerja, kita adalah karyawati. Di gereja, kita adalah aktivis komisi. Di lingkungan tetangga, kita ketua RT. Di rumah, kita adalah istri dan ibu rumah tangga. Lalu bagaimana halnya di mata Kristus? Siapa kita menurut Kristus? Apa identitas kita? Unsur-unsur identitas kita di mata Kristus juga banyak. Kita adalah seorang sahabat Yesus. Ia berkata, "Kamu adalah sahabatku. Aku menyebutnya kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku." Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai dengan 15. Selanjutnya, kita adalah seorang murid Yesus. Katanya, "Kamu adalah murid-muridku." Yohanes pasal 13 ayat 35. Kita pun adalah seorang anak Allah. Kata Yesus, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga." Matius pasal 5 ayat 44 sampai dengan 45. Itu adalah identitas kita menurut Kristus. Memang di KTP itu tidak tercantum, di kartu keluarga juga tidak tertera, di SIM juga tidak ada, di kartu ATM juga tidak ada, di paspor juga tidak ada. Tidak ada kartu ID yang memuat data itu. Namun identitas kita itu tercatat di database milik Kristus. Data itu ada dan data itu masih berlaku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh bersyukur jika pagi hari ini kami dapat mendengarkan Sate Pagi dan membahas mengenai identitas. Biarlah identitas kami selalu tercatat di dalam surga sebagai anak-anak-Mu. Amin.